Okay, so it's on. Selamat datang di Jogja Horror Story spesial apa ya ini cerita-cerita pengalaman, cerita-cerita pengalaman mungkin. Karena kemarin sudah ada Chandra yang menceritakan pengalamannya setelah kita take beberapa episode dari Jogja Horror Story. Dan for your information juga sebenarnya saya itu bukan tim inti dari Jogja Horror Story. Tadinya itu hanya Chandra saja yang ada di intinya karena Chandra itu adalah pemilik channel dan juga editor juga dan inframe juga, dikarenakan waktu itu sempat terjadi kolaborasi dari saya dan Chandra di konten pertama antara tektokannya itu. Kita mutusin buat fik-fikan. Oke, jawabannya gini wae kan, aku res ngomong kowe mending melu aku wae ngono kuwi. Dan aku oke, akhirnya aku join. Dan sebenarnya ini adalah tempat kumpul-kumpulnya teman-teman juga, jadi agak ada suara-suara tentang musik-musikan dan segala macam. Dan teman-teman juga banyak yang teriak-teriak, I'm sorry to say, but let's kick it the content everybody. Well, untuk di pengalaman yang pertama itu tag pertama sih, waktu aku join pertama kali di Jogja Horror Story. Spesialnya sama Chandra. Waktu itu kita lagi bikin konten dan itu tepatnya ada di belakang, di bagian belakang, dan itu kita cuma berdua sebenarnya. Kondisi udah pukul sekitar setengah 12, udah sepi banget, dan kita mutusin oke, tag sekarang aja gitu. Oke, kita tag video untuk beberapa waktu. Sebenarnya tidak ada yang terjadi hal yang mencurigakan di waktu itu, tapi setelah video selesai editing segala macam, baru ada beberapa kejadian-kejadian dalam tanda kutip yang mungkin kami tidak sadari waktu itu. Karena beberapa pendengar ataupun penonton podcast horror ini ada yang bilang katanya ada suara cewek yang masuk dalam mic-nya beberapa. Dan aku sama Chandra pun nggak notice apa ini beneran apa enggak sih kan gitu. Terus still go ahead, masih bikin konten juga karena ada beberapa list juga. Akhirnya aku join sama Chandra untuk memenuhi list narasumbernya dan juga ikut sebagai interviewernya juga. Kita akhirnya kolaborasi sama Valentina Nia. Waktu itu kita bikin konten di suatu cafe yang ada di Wonosari juga, ada di waktu itu tepatnya ada di belakang karena cukup sepi juga. Jadi kita tag di sana. Sebenarnya nggak sepi-sepi juga karena di depan juga banyak orang segala macam. Dan kita seiring jalannya waktu kita bikin konten karena cukup panjang, jadi kita bikin konten terbagi jadi 2 part. Waktu itu part pertama dan part kedua, tapi ada beberapa jeda juga karena sorry karena ini tempat-tempatnya kumpul-kumpul teman-teman, jadi kita ya sorry lah ya. Oke, lanjut lagi. Waktu itu kita bikin konten sama Nia cukup lama dan terjadi ada kejadian waktu itu, karena jujur nggak aku sadarin juga waktu itu, karena yang notice itu sebenarnya justru Chandra sama Oyong. Oyong itu ada di belakang kamera waktu itu sebagai jagain kamera juga lah, untuk kontrolin segala macam dan anything else lah.
dan aku Chandra Nia itu in frame waktu itu. Eh, Mungkin karena saya cukup mendengarkan ceritanya dan cukup mendalami karena harus ada feedback dari cerita yang diungkapkan, jadi I found nothing happen gitu loh di sana. Nggak ada terjadi, nggak ada sesuatu hal yang aneh sebenarnya dan oke, dia menceritakan tapi ya udah kayak itu kan gitu. Tapi untuk kejadiannya di tempat on location itu kayaknya nggak ada sesuatu, dan ya udah go ahead aja, apa yang dijalanin gitu udah. Tiba-tiba ada di suatu kejadian waktu kita lagi di part kedua, mungkin part kedua atau part pertama akhir, Oyong bilang jangan gini in frame bro, in frame ini konten. Enggak bocah-bocah tak akan mlebu kabeh kok, tenan. Dan lanjut lagi, waktu itu ada kejadian, katanya, ini masih sebatas katanya karena aku juga nggak denger sebenarnya, karena aku orangnya juga cukup skeptis sih. Lebih ke logis dulu, baru kalau logisnya nggak ketemu, oke, baru itu setan gitu. Jadi waktu itu yang sama Chandra itu ngedengerin ada suara perempuan, dan suara perempuannya itu bukan perempuan dari yang ada di lokasi itu, karena setelah dicek di luar pun juga nggak ada orang. Setelah itu ternyata nggak ada orang, dan di dalam pun kan berarti cuma ada Nia, dan Nia itu pun nggak tertawa ataupun bagaimana, yang memunculkan suatu anggapan itu ini kayaknya ada sesuatu deh kan gitu. Lalu tiba-tiba Oyong notice, Chandra notice, mereka mulai merasa wah ada apaan ini di sini gitu. Baru aku sama Nia baru notice kayak ini ada apaan sih kan gitu. Lalu setelah ditelisik lebih lanjut, kayaknya sih ada yang terpanggil dari cerita yang udah diceritain waktu itu, karena for information juga kejadian faktanya dari cerita Nia dan dari lokasi tag podcastnya itu juga nggak terlalu jauh, jadi mungkin terpanggil jadi datang kan gitu. Oke, dan nextnya waktu itu kita sebenarnya ada beberapa kandidat buat menjadi narasumber di konten kita, tapi karena beberapa hal teknis sih lebih tepatnya, karena jadwal dan segala macam, jadi mungkin harinya tidak ketemu, hari apa kita bisa taking podcast, jadi kita skip dulu, terus lanjut ke bikin konten sama Om Fajar waktu itu. Sebenarnya cukup interest sih sama Om Fajar, karena aku juga kenal sama Om Fajar karena aku basicnya di MC, dan kita kenal ketemunya itu justru di panggung waktu itu. Dan sering jalannya jadi teman segala macam, akhirnya bisa akrab. Tapi Om Fajar itu justru nggak pernah cerita tentang sesuatu hal horor itu, nggak pernah cerita, malah justru kayak cerita masalah tentang hal-hal konyol-konyol di setiap panggungan kita gitu. Lalu tibalah waktu Chandra bilang kalau ini Om Fajar mau cerita, ada beberapa kejadian horor, dikasih benang merahnya lah, ini, dan aku lihat kayak wow, kayak sorry berisik ya teman-teman. Lalu akhirnya kita tag sama Om Fajar, dan sebenarnya sebelum itu kita rundingan juga sama Om Fajar kalau mau lokasinya di mana, karena kita kasih tempat ada 2 option nih, ada di Kalahari sama di The Teko waktu itu.
Terus Om Fajar justru bilang daripada di Kalahari sama di Deteko mending di rumahku aja. Nah ini tuh sebenarnya agak bukannya agak gimana sih sebenarnya, tapi aku tuh terus kerasa kalau di rumah Om Fajar itu agak annoying gitu loh, bukan annoying sih, agak scary tentang tempatnya, karena rumahnya Fajar itu deketnya itu ada kuburan. Dia itu nggak jauh sebenarnya, dan on locationnya dari tempatnya Om Fajar pun kalau menurut pandangan orang lain mungkin ya sekedar ya oke lah rumah biasa gitu. Tapi kalau aku tuh kalau waktu kesana merasa kayak ini mencekam banget sih rumahnya beneran. Dan waktu ngerasain di sana sempat ada kejadian juga waktu itu Om Fajar sama Chandra baru datang. Chandra belum datang, lalu aku datang duluan. Terus ada kejadian di tempatnya Om Fajar itu ada beberapa kejadian barang jatuh segala macam dari tempat yang sebenarnya di sana nggak ada orang. Itu di sebuah kamar, dan kamarnya itu ada 2 kamar, cuma buat tempat benda-benda aja. Bukan kamar yang tipikal buat oke ini buat tidur ataupun gimana, enggak. Itu cuma buat tempat gitu aja, tempat naruh barang-barang aja. Dan itu ada kejadian itu, dan aku mulai nih kiki ono apa om iki om. Jadi dia cuma bilang rapopo, wis kowe tak ceritakin yang pas neng podcast kan gitu. Lalu setelah itu si Chandra baru datang. Ketika Chandra datang itu dia salah jalan, dan dia waktu itu bawa mobil karena kondisi hujan, dan dia bawa alat-alat segala macam karena kalau bawa motor takutnya kehujanan atau gimana. Lalu dia salah jalan, terus nggak bisa turun ke rumahnya Om Fajar, jadi dia harus putar jalan gitu, dan Om Fajar justru ikut. Jadi aku cuma sendirian di sana sama kucing-kucingnya Om Fajar. Jadi aku tuh kayak ngerasa ya aku aja ditinggal bro, aku ya dhewe ning kene arep ngopo kan gitu. Lalu terus ya udahlah, mereka lagi putar balik, aku cuma sendirian di dalam rumahnya. Perasaannya di sana cukup mencekam karena ketika itu aku lagi di depan TV bawa kucingnya buat temanku di sana. Itu ada bukan suara, kayak ada sosok di belakangku, ngerasain seperti itu. Jadi kayak mepet kayak so very close at me, tepat ada di belakang, dan itu kayak ngerasa ganggu banget. Itu ngerasa itu hilang setelah Om Fajar sama Chandra mulai datang di rumah. Dan kayak oke, I'm safe gitu kan, ngerasa aman. Walaupun sebelumnya gue juga cukup menghilangkan rasa gimana itu dengan mainan kucingnya Om Fajar. Dan setelah akhirnya kita take video sekitar 1 jam lebih lah kira-kira. Itu jujur banyak kejadian horor di rumahnya Om Fajar, cuman mungkin tidak on record. Dan buat informasi juga, yang in frame itu aku, Chandra, Om Fajar, dan di rumah nggak ada orang lain selain 3 orang itu. Kucingnya pun ada di dekat kita, dan di belakang kamera jauh itu nggak ada siapapun, sama sekali tidak ada sama siapapun. Tapi banyak kejadian yang ada di belakang kamera yang nggak bisa terrecord, dan mungkin itu agak bikin kita kayak ini sebenarnya aman nggak sih? Thank you bro. Oke. Ini sebenarnya aman nggak sih kan gitu. Lalu seiring berjalannya waktu kita take, dan ternyata Chandra justru melihat sosok ada di belakang kamera, dan yang waktu itu tidak gue notice karena itu cukup horor setelah diceritain Chandra dengan sosok hitamnya dan rambutnya dari atas sampai menjuntai ke lantai dan segala macam. Dan setelah ditelisik juga ternyata sosok itu ya yang sering meneror Om Fajar dulu. Bahkan setelah take
podcast itu, sehabis tag podcast itu, waktu editing segala macam, Chandra sama Om Fajar itu diganggu. Tapi untungnya gue enggak. Itu cukup horor sih tau. Terus oh ya sampai lupa. Dan gangguan itu gangguan dari ketika tag podcast itu sebenarnya nggak hanya waktu podcast. Jadi setelah podcast selesai kita mulai editing segala macam. Justru kebanyakan waktu itu, entah itu setelah tag, karena setelah podcast tag Nia, Chandra, aku bareng sama Chandra naik mobil gitu ke arah rumahku dulu. Sehabis dari rumahku ternyata dia dapat gangguan dan dia cukup parno akan hal itu karena mobilnya tiba-tiba jadi berat, nggak bisa jalan sama sekali. Setelah dicek juga nggak ada kerusakan sama sekali, dan itu terulang waktu cek temannya Om Fajar. Ini udah jam berapa sih? Udah jalan, oh ya udah baru 15 menit. Setelah itu mereka dapat gangguan kayak Chandra waktu editing, terus Om Fajar waktu dia lagi ada di rumah atau segala macam. Gangguannya pasti ada terus, dan kok bukannya gue merasa kok gue kuat banget, enggak gitu, lebih ke tumben nih gue aman kan gitu. Karena jujur dulu gue cukup sensitif dengan hal-hal seperti itu, tapi beruntungnya hari ini enggak kenapa-napa, dan semoga tetap enggak kenapa-kenapa. Terus kita setelah skip cukup lama karena Chandra cukup merasa terteror dengan hadirnya beberapa sosok yang diceritakan Om Fajar, karena sebenarnya ada salah satu part di cerita Om Fajar yang tidak bisa, sebenarnya bisa ke record, tapi Om Fajar bilang kayaknya nggak usah dipublish deh karena cukup sensitif, entah itu tentang lingkungan ataupun orang ataupun gimana, atau justru nanti ada sosok yang datang ke rumahnya itu lagi, jadi memutuskan untuk nggak usah dimasukin aja. Terus kita lanjut dengan Mas Sayang. Ya, Mas Sayang. Waktu itu Mas Sayang kita memutuskan untuk tag podcastnya di rumahnya Chandra, karena rumahnya Chandra juga nggak jauh dari rumahnya Mas Sayang itu. Kita mutusin di sana, dan juga dari request by narasumbernya juga bilang dia nggak pengen visual, dia pengennya audio aja. Jadi ya udah audio, go ahead audio. Setelah audio kita justru nggak ada sesuatu apapun, tapi entah kenapa ada beberapa, gue tuh merasa kayak kita kalau gue ada di suatu tempat yang sebenarnya rame tapi menurut gue horor, ya udah gue takut aja, nggak ngerasa takut, kayak mencekam aja. Tapi di suatu tempat yang kayaknya gue aman, walaupun gue sendiri, gue juga ngerasa aman. Tapi di situ gue ngerasa walaupun ramean juga sih, ada 3 orang di sana, ada gue, Chandra, sama ada narasumber. Gue merasa kayak ngerasa gimana gitu loh dengan vibe-nya yang ada di rumah Chandra. Tapi so far sejauh ini masih aman, dan enggak walaupun juga enggak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di nextnya ya, entah itu video dengan siapapun itu, karena kita juga masih ada beberapa list yang belum belum terselenggara dengan baik karena adanya penjadwalan dan segala macam. Mungkin kita bisa beralih melompati beberapa list dulu, baru nanti bisa ketemu dengan list yang sebelumnya kita sudah masukkan. Jadi mungkin kalian bisa tunggu aja di podcast Jogja Horror Story. Nextnya kita ada beberapa interview dengan beberapa orang yang punya pengalaman horor katanya. Jadi kita cek aja mungkin besok. Dan ini kayaknya udah
cukup sih. Karena kemarin Chandra bikin, jadi saya harus bikin juga. Chandra BTW lagi pergi, nanti juga bentar lagi mau datang kayaknya Chandra. Jadi kita tunggu aja. Gue Chandra toko. Chandra ini Chandra. Deh. Sebenarnya dia yang suruh karena dia tadi dia barusan pergi, jadi aku tag sendirian aja. Dan Apriawan Ilhamsan film ora? Rasalah. Rasalah. Horor, Pak. Rasalah. Gonku sing konyol-konyol bae. Mau eneng masalah hidupnya gak ya? Tidak ada, lebih ke gangguan Anda. Jadi kita mungkin Kita doakan Ilham terdapat gejala kanker. jangan anjing jangan suara no. Jadi mungkin nextnya kita ada beberapa ya Andra di kontennya, mungkin ada beberapa narasumber yang belum sempat kita ajak collab, jadi bisa Ada Mas Wawan, ada Betul. Mas Wawan, ada Winda. Betul. Terus ada siapa meneh ya ning Indonesia ning loro kasar. betul. Jadi mungkin besok Nia kan udah Nia. Oh Nia ada di sini Nia. Lagi kadel dia. Jadi mungkin itu anjing diem. Jadi mungkin itu aja dari cerita dari gue. Dan tetap pantengin aja dari video-video dari Jogja Horror Story. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya. Jangan lupa lihat cek juga akun YouTube-nya Apriawan Ilham, itu akun pribadi saya sendiri. Dan cukup sampai sini, dan wayahe balik ke kamerane nggone Chandra, oke? Sampai jumpa. Ismati.